Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang harga software atau harga lisensi software yang biasanya digunakan oleh seorang desainer grafis. Karena pada dasarnya memang seorang desainer grafis pasti butuh software-software ini yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan di dunia visual atau dunia desain grafis. Nah, oleh karena itu saya mengambil beberapa software paling populer yang digunakan oleh desainer grafis. Paling tidak ada 4 software yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, dan kita akan cari tahu berapa sih harga lisensi dari masing-masing software ini. Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah software dari keluarga Adobe. Kenapa saya sebut keluarga Adobe? Karena seperti yang kita tahu bahwa Adobe itu mempunyai ataupun mengeluarkan produk-produk software yang banyak, diantaranya Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe HD, Premiere, After Effects, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas dua software sekaligus, yaitu software Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop, di mana mereka adalah software yang paling sering bahkan paling populer digunakan oleh seorang desainer grafis, baik skala kita di Indonesia ataupun bahkan skala internasional. Bahkan di situs-situs marketplace pun ataupun situs-situs tempat mendownload template-template desain, mereka tuh menyediakan format-format yang memang kompatibel dengan produk-produk Adobe, karena mereka tahu bahwa mayoritas desainer grafis di dunia ini kebanyakan memang menggunakan software-software keluaran Adobe. Nah, kita akan membahas dua software tadi, Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Kita akan mencari tahu berapa sih lisensi mereka. Adobe pada dasarnya mereka memberikan dua jenis ataupun dua pilihan payment pada kita, yaitu mereka memberikan pilihan untuk membeli produk Adobe secara full, yaitu satu keluarganya itu semuanya, dan pilihan untuk membeli satu per satu ataupun secara terpisah masing-masing softwarenya. Nah, Adobe sendiri mereka sistem pembayarannya, sistem paymentnya itu berbentuk annual plan ataupun subscribe, mana kita berlangganan gitu. Jadi kita membayar harga lisensi untuk entah itu sebulan sekali ataupun setahun sekali. Kalau kita lihat dari harga fullnya, dari harga full keluarga Adobe, mereka memberikan harga atau membandrol harga kisaran Rp400.000 sampai Rp800.000 itu untuk per bulan. Harga normalnya itu sekitaran segitu, tapi kadang-kadang berubah, dan apalagi kalau kita konversikan ke rupiah kadang-kadang berubah tergantung nilai tukar mata uang kita. Tetapi harga di situs Adobe sendiri itu kadang-kadang juga berubah karena ada diskon dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau memang pinter nyari harganya ataupun tepat saat ada diskon, teman-teman bisa dapat harga yang lebih rendah. Nah, Adobe itu memberikan 4 kategori perencanaan pembelian atau 4 kategori harga, yaitu ada individual, ada bisnis, ada student and teacher, dan ada schools and universities. Nah, yang membedakan mereka, kalau kita beli yang individual itu kita hanya bisa menggunakan lisensi ini untuk 2 device. Jadi kalau teman-teman beli yang individual, misalnya Illustrator beli individual, teman-teman hanya boleh menginstal Illustrator ini di 2 perangkat. Misalnya udah diinstal di laptop, kemudian diinstal di komputer, menggunakan satu lisensi yang itu boleh. Kalau yang bisnis itu bisa digunakan untuk tim gitu, jadi untuk lebih dari 2 device, dan harganya itu sedikit lebih tinggi daripada harga yang individual. Nah, kalau student dan teacher, teman-teman harus daftar dulu sebagai pelajar atau sebagai seorang pengajar. Nah, kalau teman-teman sudah daftar di student dan teacher, teman-teman bisa dapat harga yang setengah dari harga normal, jauh lebih murah dari harga normal, karena dianggap dipakai oleh seorang pelajar atau seorang pengajar. Begitupun yang school dan universities. Nah, tadi kan kita udah sedikit menyinggung harga untuk yang full apps. Nah, secara umum
harga untuk Adobe yang full satu keluarga itu Rp400.000 dan Rp800.000 per bulan. Udah kita bahas tadi, udah kita sebutkan tadi. Dan untuk yang per tahunnya itu ada di kisaran harga 2,5 juta sampai 8 juta rupiah per tahun. Itu untuk yang satu keluarganya atau all apps dari Adobe. Nah, kalau kita mau belinya satu-satu, nggak beli satu keluarga, nggak beli full tadi, kita lihat harga dari Adobe Photoshop dan Illustrator itu sama, ya. Akan tapi di sini juga mereka memberikan 3 metode pembayaran. Jadi kalau teman-teman misalnya mau beli Photoshop atau Illustrator aja, nggak beli yang full, yang all app, nah, mereka memberikan 3 metode pembayaran, yaitu annual plan, monthly paid, kemudian ada yang per tahun, ada juga yang monthly. Jadi maksudnya di sini ada yang pertama itu yang annual plan monthly paid, itu kita berencana ingin berlangganan selama 1 tahun penuh, tapi pembayarannya itu dipotong secara otomatis setiap bulan. Nah kan, ada juga yang bayarnya prabayar gitu, kita bayar dulu untuk subscribe selama setahun. Dan ada juga yang kita belinya setiap bulan aja gitu, kita nggak berlangganan. Kita misalnya butuh bulan ini, ya udah beli bulan ini aja. Jadi kita kapan kita butuh, bulan berapa kita butuh, ya bulan itu kita belinya. Jadi mereka memberikan 3 pilihan metode pembayaran. Untuk Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop, yang annual plan monthly paid, yang pembayaran kita subscribe 1 tahun tapi pembayarannya per bulan, itu mereka membandrol harga sekitaran Rp280 per bulannya. Nah, untuk yang beli 1 bulan aja, itu kita nggak ada rencana untuk berlangganan dengan mereka selama setahun. Kita cuma beli 1 bulannya aja, kalau butuh bulan ini beli bulan ini aja. Itu mereka membandrol harga sekitaran Rp420.000 per bulan. Dan untuk yang 1 tahun, masing-masing Photoshop dan Illustrator itu dihargai sekitaran Rp3,2 juta per tahun. Nah, lumayan ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai lebih dari 2 software dari Adobe, kalau teman-teman mau pakai Adobe Illustrator, kemudian Adobe Photoshop, kemudian Adobe HD ataupun Adobe InDesign, artinya saran saya sih lebih baik beli yang full aja, karena yang full kan per bulannya itu 400-an ya. Kalau kita beli masing-masing satu aplikasi aja 280, 2 udah 500-an. Ini kita beli aja yang full gitu, kalau memang mau langganannya per bulan gitu. Kalau langganan per tahun juga kayaknya jauh lebih untung yang full aja gitu, kalau memang kita mau pakai lebih daripada 2 aplikasi gitu, lebih daripada 2 software. Dan di Instagram saya kemarin dapat webinar promo di Instagramnya Locker Design. Mereka menawarkan promo voucher Adobe full apps itu sekitaran Rp2 juta per tahun. Jadi lumayan menghemat. Jadi mungkin teman-teman bisa buka akun Instagram @lockerdesign. Di situ teman-teman bisa lihat di bulan ini mereka memberikan penawaran harga untuk voucher full apps itu sekitaran Rp2 juta. Dan teman-teman bisa tanya langsung ke admin di Locker Design-nya. Oke, itu pembahasan untuk software dari keluarga Adobe. Nah, Adobe sendiri itu memberikan atau membandrol harga untuk setiap software di keluarga Adobe itu berbeda-beda. Dan yang paling tinggi itu salah duanya itu ya Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Selain dari mereka ada juga Adobe Premiere, Adobe After Effects juga harganya sama dengan Illustrator dan Photoshop. Kalau menurut saya sih memang
harga dan fitur yang mereka tawarkan itu memang worth it, cocok lah harga segitu dengan fitur yang mereka berikan. Nah, dulu saat saya masih menggunakan yang bajakan, dengan menggunakan yang original itu sangat beda ya. Kita jauh lebih dimudahkan dengan fitur-fitur yang terkoneksi kalau software yang kita gunakan itu original. Salah satu fitur yang paling membantu menurut saya itu adalah fitur fontnya. Kalau di Adobe Illustrator misalnya yang sering saya gunakan, kalau teman-teman yang Adobe-nya original, mereka akan tersinkron langsung dengan Adobe Font. Dengan Adobe Font, jadi teman-teman tinggal pilih fontnya apa aja, nggak usah download, jadi tinggal activate aja. Kalau mau dipakai tinggal di activate, kalau nggak dipakai tinggal di activate, di aktivasi atau di nonaktifkan. Jadi semua font yang ada di situs Adobe Font itu tersinkron langsung dengan software kita. Jadi kalau kita sambil kerja pengen ganti font atau mencari font baru, ya kita tinggal klik aja type fontnya, dan itu cari aja semua font yang ada di Adobe Font itu tersedia gitu. Jadi kita tinggal pilih mana yang mau kita pakai, kita activate. Kalau yang nggak mau dipakai lagi tinggal deactivate. Jadi nggak usah lagi kayak sebelumnya kalau kita pakai software bajakan, kita cari dulu, buka dulu Dafont atau Font Squirrel atau 1001 font, kita download dulu, install lagi, nanti kalau nggak pakai kita uninstall. Nggak perlu seperti itu gitu, kita bisa langsung buka. Next, kita akan bahas software selanjutnya yang juga sangat populer, yaitu CorelDRAW. Nah, CorelDRAW itu software yang berbasis vektor. Kalau tadi Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator itu salah satunya vektor, salah satunya lagi raster. Jadi kalau Adobe Photoshop itu basis pengolahan gambarnya itu raster, dan Adobe Illustrator itu vektor. Nah, si CorelDRAW ini itu satu jenis dengan si Adobe Illustrator. Dia berbasis vektor. Nah, di sekolah-sekolah kita di Indonesia kebanyakan pun dalam mata pelajaran, dulu saya di SMA itu ada mata pelajaran kayak komputeran gitu, lupa nama mata pelajarannya apa. Di situ kami diajarkan untuk mengoperasikan CorelDRAW. Jadi CorelDRAW itu memang sangat populer di Indonesia. Bahkan di dunia percetakan Indonesia sampai saat ini pun memang CorelDRAW yang digunakan gitu. Dan dari segi fungsinya untuk software percetakan, CorelDRAW itu memang paling baik ya kalau menurut saya, ataupun fungsi dia itu memang paling komplit untuk digunakan di percetakan. Karena apa? Karena ada salah satu fungsinya itu yang paling membantu, yaitu di CorelDRAW kita bisa merescale ataupun mengubah skala itu sebelum kita save gambarnya. Jadi teman-teman kalau memang mau buat spanduk, kita bisa ngedit spanduknya. Misalnya kita mau buat spanduk ukuran 4x1 meter. Nah, jadi dalam proses editing kita pakai skala kecil, kita ubah skalanya ke 400x100 mili agar si softwarenya ringan pada saat kita melakukan proses editing. Nah, kemudian pas nanti mau diekspor, kita bisa ganti skala dia ke skala aslinya, yaitu 4x1 meter gitu. Jadi pas editing kita ringan, tapi pas hasilnya nanti jadi hasil skala asli. Nah, itu nggak bisa kita lakukan di software Adobe misalnya. Di CorelDRAW sangat populer dan memang banyak, masih sampai sekarang pun masih banyak digunakan di percetakan. Nah, berapa sih harga lisensi dari CorelDRAW? CorelDRAW sendiri mereka memberikan dua metode pembayaran atau payment methodnya. Ada dua metode. Kalau Adobe tadi itu payment methodnya kan subscription, itu berlangganan. Sedangkan si CorelDRAW mereka memberikan dua pilihan metode pembayaran, mau berlangganan ataupun sekali beli atau one time purchase. Nah, untuk berlangganan mereka membandrol harga dalam 1 tahun itu $399.
atau kalau kita konversikan ke rupiah kita itu sekitar 5,9 juta rupiah per tahun, dan mereka nggak ada paket bulannya, kita cuma bisa berlangganan itu dalam 1 tahun. Jadi harganya itu sekitar 5,9 juta per tahun. Dan untuk yang one time purchase ataupun beli sekali kita bisa gunakan selamanya, itu mereka bandrol harga $785, atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 11 juta rupiah untuk sekali beli. Memang mereka cukup berani ya harganya, di kisaran 785 dan $399. Tapi dibanding Adobe ini jauh lebih murah ya. Kalau yang per bulan, per tahunnya, mereka maksimal ring harganya itu sekitaran 5,9 juta, dan harga kali belinya itu 11 juta. Kalau CorelDRAW membandrol harga 11 juta, mungkin Adobe kalau memang di kemudian hari ada payment method untuk sekali beli mungkin berapa ya, saya nggak tahu juga. Tapi untuk harga 11 juta worth it atau enggaknya ya tergantung teman-teman, tergantung perusahaan teman-teman atau usaha teman-teman. Kira-kira cukup bakal sering nggak menggunakan CorelDRAW? Kalau memang seluruh operasional perusahaan atau seluruh operasional studio teman-teman atau teman-teman sendiri bakal menggunakan CorelDRAW dalam 1 tahun penuh hanya CorelDRAW, saya pikir ya harga segini cukup ya worth it gitu, cukup sesuai dengan fitur yang disediakan sama CorelDRAW. Karena memang kembali lagi kalau dikatakan CorelDRAW ini masih diunggulkan. Buat saya sendiri memang CorelDRAW ini cukup sesuai, harga 5,9 juta per tahun untuk fitur yang disediakan. Nah, tapi mungkin sekarang masih banyak studio kita, mungkin studio sekitaran saya yang menggunakan CorelDRAW yang bajakan gitu ya. Dulu waktu saya masih menggunakan CorelDRAW, karena sekarang saya udah jarang, bahkan tidak sama sekali menggunakan CorelDRAW. Nah, kalau yang pakai yang bajakan itu biasanya efek sampingnya itu sering keblok gitu. Jadi kalau CorelDRAW kita lagi menggunakan CorelDRAW, tiba-tiba PC kita ada koneksi internetnya, itu siap-siap aja, biasanya kena razia istilahnya. Jadi terblok gitu, karena mereka mendetek software yang kita gunakan itu software bajakan. Jadi itu harga dari CorelDRAW. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas dan saya masukkan ke dalam list software-software yang akan kita cari tahu harga lisensinya, yaitu Affinity Designer. Kenapa Affinity Designer saya masukkan ke dalam list? Karena Affinity digadang-gadang menjadi saingan berat untuk software-software pendahulunya, itu Adobe dan CorelDRAW. Karena Affinity Designer itu memberikan fitur yang sangat lengkap dan tidak ada di software yang lain. Salah satunya yaitu fitur persona, di mana kita bisa menggabungkan dua basis proses pengolahan gambar, yaitu vektor dan raster, di dalam satu software yang sama. Kalau di Adobe, kalau kita mau mengolah gambar raster, kita pakai Adobe Photoshop. Sedangkan kalau kita mau bikin gambar vektor, kita menggunakan Adobe Illustrator. Nah, kalau CorelDRAW ya cuma vektor kayak gitu. Sedangkan Affinity Designer, satu software, bahkan satu lembar kerja, kita bisa menerapkan dua pengolahan basis pengolahan gambar. Jadi di gambar vektor kita bisa kasih efek raster, dan itu sangat bagus gitu, dan sangat membantu apalagi seorang ilustrator dalam membuat ilustrasi yang biasanya hanya vektor, tapi mereka bisa menggabungkan efek-efek raster yang bagus ke dalam ilustrasi vektor mereka. Jadi berapa harga lisensi untuk Affinity Designer? Jika kita buka situs resmi mereka memberikan 3 kategori harga, yaitu harga untuk macOS, Windows, dan iPad. Harga untuk macOS dan Windows itu sama,
yaitu 49,99 dolar atau kisaran 724.000 rupiah. Dan mereka sistem sistem pembayarannya itu one time purchase, nggak ada langganan. Jadi kita cukup beli sekali aja dan kita gunakan selamanya, nggak ada pilihan untuk berlangganan. Nah, harganya itu untuk macOS dan Windows itu 49,99 atau 724.000 rupiah. Sedangkan untuk iPad itu hanya 19 dolar ataupun sekitar 280-an ribu. Jadi harga segitu dengan fitur yang diberikan oleh Affinity Designer itu sangat worth it banget sih, sangat sesuai banget gitu. Karena memang fitur dari Affinity Designer itu memang beberapanya itu memang sangat menarik sekali. Misalnya yang kayak tadi fitur persona, kita bisa menggabungkan raster dan vektor di satu lembar kerja dan itu sangat membantu sekali. Kemudian ada fitur yang menarik juga, yaitu fitur 1.000.000% zoom yang diberikan oleh Affinity Designer. Jadi kita bisa ngezoom gambar kita itu sebanyak 1 juta kali, 1 juta persen ya. Jadi kalau teman-teman gambar seseorang yang berjerawat, teman-teman bisa zoom lagi di jerawatnya, dan di jerawat itu teman-teman bisa gambar lagi lapangan, bisa gambar kota lagi di dalam jerawat objek manusia tadi. Analoginya seperti itulah. Jadi Affinity sangat sangat bersaing di fitur maupun di harga. Dan kemarin saat pandemi, di antara bulan Maret sampai bulan April, mereka memberikan promo trial selama 3 bulan. Dan itu sangat menarik juga ya, karena software mana gitu yang lain yang memberikan trial sampai 3 bulan gitu. Jadi kalaupun kita sama sekali belum familiar dengan penggunaan tools di Affinity Designer, mungkin selama waktu 3 bulan itu udah cukup gitu untuk mahir menggunakan Affinity Designer. Nah, jadi gitu ya harga dari Affinity Designer. Mereka memberikan harga sekitar 700.000 rupiah untuk macOS dan Windows, dan harga sekitar 280.000 rupiah untuk iPad. Jadi selama pembahasan kita, teman-teman yang mungkin mau membeli lisensi dari salah satu software tadi bisa mempertimbangkan harganya dan mau pakai yang mana gitu, mau pakai produk Adobe atau mau pakai Affinity atau mau pakai CorelDRAW. Dan kalau lisensi, menurut saya beli lisensi itu bukan cuman untuk memperoleh fiturnya, karena memang kalau kita beli software yang original, kita bisa memaksimalkan semua fitur yang mereka tawarkan gitu. Karena kalau kita pakai yang bajakan kan nggak ada beberapa fitur yang nggak aktif kalau kita install software bajakan gitu. Tapi menurut saya bukan soal fiturnya saja gitu, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu soal menggunakan software yang bukan kita curi dalam tanda kutip, apalagi dalam hal untuk mencari rezeki gitu, apalagi dalam hal untuk bekerja. Di balik itu kita juga bisa menghargai developer aplikasinya, karena di dunia kreatif menghargai itu dan dihargai itu mahal. Tidak semua orang bisa menghargai dan tidak semua orang mendapat penghargaan atas apa yang mereka lakukan di industri kreatif ini gitu. Jadi menurut saya membeli lisensi itu lebih daripada sekedar ingin menggunakan fiturnya. Soal lain daripada itu kembali kepada teman-teman sendiri, menurut keyakinan teman-teman sendiri. Maka teman-teman nyaman menggunakan yang bajakan ataupun teman-teman ingin juga beralih ke yang original ataupun yang resmi gitu. Semua kembali ke teman-teman, gimana kerjaan teman masing-masing lah, sikap teman-teman masing-masing terhadap software yang teman-teman gunakan. Bagaimanapun kita berharap rezeki yang kita peroleh
dari profesi kita sebagai seorang desainer grafis itu rezeki yang diberkahi, rezeki yang baik untuk kita dan untuk orang-orang yang kita nafkahi. Kalau teman-teman udah punya orang yang mau dinafkahi, kalau saya belum. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat. Teman-teman bisa kasih masukan teman-teman di komentar. Mungkin sekian saja apa yang bisa saya bagikan. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.